Shalom, selamat pagi teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Pagi. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Setiap kita boleh mengikuti lagi ibadah online service Komisi Remaja pada pagi hari ini. Saya harap kita mempunyai sikap yang baik untuk boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah online service kita pada pagi hari ini, mari setiap kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Putra dan Allah Roh Kudus, kami mulai ibadah online service Komisi Remaja pada pagi hari ini. Kiranya Allah Tritunggal menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Mari saya ajak teman-teman setiap kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah namanya. Kita akan menaikkan pujian oleh kuasa darahnya.
Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saatnya kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu sehingga pada pagi hari ini setiap kami boleh mengikuti kembali ya Tuhan ibadah online service Komisi Remaja pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu ya Bapa dalam masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kehidupan kami, Engkau masih memberikan kesehatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga pada saat ini kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati bagi ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun kami berada di berbagai tempat ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, kami mempunyai satu hati ya Tuhan untuk boleh menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami akan melalui cobaan ini dengan baik, dengan pimpinan dan penyertaan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saya yakin setiap kita pasti ingin hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan? Ingin mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pujian ini juga kita diingatkan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati setiap kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu.
Saatnya kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat mas kita pada pagi hari ini. Ayat mas kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saatnya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ferry Kalare, kita akan menaikkan pujian waktu Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan mempunyai waktu yang terbaik bagi setiap kita untuk melewati segala cobaan yang kita alami sekarang. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Guru Injil Ferry Kalare. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, mohon Tuhan menolong setiap kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan lewat kebaktian.
Walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya kebaktian yang kami adakan, jika dengan segenap hati kami lakukan, maka semuanya mendatangkan kesenangan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga boleh belajar dari firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pagi hari ini, agar supaya semuanya boleh menjadi terang, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kami serahkan pembacaan perenungan firman pagi hari ini dari awal hingga akhir boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang puasa orang Kristen. Nah, bulan ini adalah bulan di mana kita melihat saudara-saudara kita di luar sana yang beragama Muslim, mereka berpuasa, ya. Karena sesuai dengan kepercayaan dan iman mereka, mereka berpuasa di bulan ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara puasa, tentu kebanyakan kita orang Kristen juga sudah seringkali mendengar kata puasa. Dan bagaimana sebagai orang Kristen kita itu berpuasa? Sikap kita dalam berpuasa itu seperti apa? Nah, kita akan belajar. Kita membuka satu firman Tuhan dari Yesaya 53, 58 maksudnya. Kita akan membaca ayat 3 dan ayat yang keempat saja ya. Saya akan membaca bagi setiap kita semua. Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang puasa. Nah, apa puasa atau pengertian puasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa itu berarti apa? Kita baca sama-sama yang ada di tempat ini. 1, 2, 3. Menghindari makan, minum dan sebagainya dengan sengaja, terutama berkaitan dengan keagamaan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa puasa itu berarti menghindari makan, minum dan sebagainya dengan sengaja, terutama berkaitan dengan keagamaan. Nah, kalau kita bicara puasa, pandangan Alkitab atau pandangan orang Kristen tentang puasa itu seperti apa? Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesaya atau Nabi Yesaya menegaskan bahwa puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar adalah sia-sia belaka. Ya, tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga dan yang keempat. Dikatakan, mengapa kamu berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya, jadi orang-orang yang ada di tempat itu waktu itu, ya, Nabi Yesaya berkata bahwa apa? Bahwa mereka sudah mengatakan kepada Tuhan, mereka sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan kami sudah berpuasa, tetapi kenapa Tuhan engkau tidak mendengarkan? Nah, ternyata Tuhan tahu persis bagaimana sikap mereka dalam berpuasa. Kenapa? Karena mereka berpuasa, mungkin mereka tidak tahan, mungkin mereka tidak makan, mereka tidak minum, tetapi katanya mereka berkelahi sambil bertinju-tinju, pakai tinju. Mereka jahat kepada bawahannya, tetapi kata mereka sedang berpuasa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa puasa yang dikehendaki Allah adalah apa? Adalah kita merendahkan diri, mewujudkan keadilan. Keadilan kepada sesama. Karena dikatakan di ayat 3 dan keempat, mereka itu sudah melakukan puasa, tetapi apa? Puasa yang mereka lakukan itu tidak didengar, tidak dikehendaki, tidak disenangi oleh Tuhan. Sebab apa? Mereka masih melakukan saja perbuatan jahat. Mereka masih suka berkelahi. Mereka
tidak adil kepada bawahannya atau kepada anak buahnya. Jadi puasa-puasa seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bila hal itu dilakukan maka ada bagian di mana Tuhan tidak mungkin akan mendengar. Tetapi wujud dari puasa yang sesungguhnya adalah apa? Ada cinta kasih, kemudian peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang menderita. Nah, saat ini kita banyak melihat di mana orang kesulitan untuk makan minum, ada yang mungkin dirumahkan dari tempat kerjanya, ada yang bahkan di PHK, betul ya? Yang kita lihat mungkin teman-teman kita sendiri, ada yang mungkin masih dapat gaji tapi gajinya sudah dipotong 50%. Ada yang tidak dapat gaji sama sekali, ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, jadi situasi-situasi seperti ini, kalau kita peduli dengan orang yang mengalami kesusahan di dalam bentuk puasa kita, maka puasa-puasa seperti demikianlah yang Tuhan kehendaki. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, puasa menurut bahasa Yunani dipakai istilah nesteia, artinya berpantang atau menahan nafsu makan dan minum. Puasa menurut perjanjian lama adalah sarana atau alat umat Allah untuk merendahkan diri guna mendapat pengampunan serta apa? Pemulihan atau pendamaian daripada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dari pengertian dari bahasa Yunaninya, dikatakan bahwa menjadi seperti sarana umat Allah untuk merendahkan diri guna mendapat pengampunan daripada Tuhan. Nah, mungkin teman-teman sekalian ingat peristiwa waktu Yunus akan pergi ke mana? Kemana? Niniwe. Sebelumnya dia melarikan diri kan? Waktu Tuhan memerintahkan dia untuk ke Niniwe, tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi kemana? Ya, bukan Tarsis kue ya. Ada kan kue Tarsis ya? Dia pergi ke Tarsis. Dia lari daripada Tuhan. Padahal Tuhan punya maksud yang besar bagi apa? Bangsa Niniwe. Pada waktu Tuhan memerintahkan, bukannya pergi, malah dia melarikan diri. Dia pikir dia bisa lari daripada Tuhan. Sehingga akhirnya pada waktu dia di kapal, Tuhan mendatangkan badai gelombang yang besar sampai akhirnya Yunus dibuang ke laut dan menjadi gelombang menjadi teduh, menjadi tenang. Dia dimakan atau ditelan oleh ikan dan kemudian dia dibawa kemana? Dibuangnya kemana? Niniwe. Nah, apa yang terjadi dengan Niniwe? Niniwe itu dikatakan bahwa kejahatan mereka itu sudah sampai kepada Tuhan, dan mereka itu tidak tahu membedakan perbuatan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya mungkin orang baik, tetapi karena mungkin tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memberitahukan ini salah. Tetapi Yunus tidak senang kalau bangsa Niniwe itu bertobat. Tetapi apa yang dikatakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa yang besar itu sampai akhirnya Niniwe mengambil langkah yang luar biasa untuk apa? Bertobat. Nah, puasa ini memberikan sebuah apa? Sebuah pemulihan, sebuah pendamaian daripada Tuhan. Ya, ketika bangsa Niniwe diberitakan bahwa 40 hari lagi bangsa ini akan dihancurkan. Saya nonton waktu ada cuplikan film dari Yunus pergi ke Niniwe itu, dikatakan 39 hari lagi, makin hari turun. 20 hari lagi, 10 hari lagi. Waktu mereka mulai melihat, wah ini kayaknya bisa mati kita ini, bisa dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu mereka berkabung. Rajanya apa? Dikatakan rajanya mengambil baju goni. Tahu baju goni? Kalau sekarang mungkin karung goni ada kali ya. Itu sebenarnya lambang apa? Merendahkan diri, turun berlutut dan kemudian taruh apa di kepala? Ada yang tahu? Kalau orang-orang Israel itu mereka taruh apa? Tanda merendahkan diri berpuasa apa? Abu, ya kan? Taruh abu, debu, taruh abu di atas kepala dan merendahkan diri. Akhirnya yang terjadi dengan bangsa Niniwe apa? Tuhan tidak jadi jawab dong. Tidak jadi apa?
menghukum karena mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 jenis puasa utama dalam orang Kristen yang disampaikan atau diutarakan dalam Alkitab. Yang pertama apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, puasa penuh, tidak makan dan tidak minum, yang biasanya tidak harus dilakukan lebih lama, yaitu tidak lebih dari 3 hari. Sebab tubuh seseorang akan menjadi kering saat tidak mendapat air selama lebih dari 2 hari. Dan yang ketiga, puasa sebagian, membatasi makanan dan bukan berarti tidak makan apapun sama sekali. Nah, dari 3 prinsip ini, dari 3 bagian ini, pasti setiap kita sudah pernah berpuasa, betul? Betul ya? Sudah pernah berpuasa, walaupun mungkin setengah hari atau puasanya enggak minum tapi tidak makan. Ada yang puasanya tidak makan dan tidak minum. Semua pernah berpuasa kan? Iya. Nah, bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa di dalam Alkitab pun kita pun diajarkan tentang bagaimana berpuasa. Ada nabi-nabi, ada rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berpuasa. Menggambarkan bahwa puasa itu bukan hanya milik agama lain, bukan hanya sesuatu kepercayaan dari agama lain, tetapi agama Kristen atau orang-orang Kristen pun berpuasa. Nah, pertanyaan kita akan melihat bahwa apa? Bahwa jenis puasa orang Kristen berdasarkan Alkitab. Pertanyaannya bagaimana atau apa? Seperti apa jenis puasa orang-orang Kristen yang ada di Alkitab? Di sana dikatakan bahwa apa? Ada Musa, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum. Kemudian Daud, dia tidak makan semalaman, hanya berbaring di tanah. Ya, pada waktu dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Kemudian ada Elia, dia juga berpuasa 40 hari 40 malam, dia berjalan kaki. Ya, coba kamu bayangkan 40 hari 40 malam kamu jalan kaki sampai di mana kira-kira? Kowang. Manggar lewat sampai enggak ya? Lewat ya? Lewat ya? Mungkin kalau dari sini ke Jakarta ada jalan darat, mungkin bisa sampai ke Jakarta, bahkan ke Jawa Tengah. Saya bayangkan 40 hari mungkin sampai ke surga ya. 40 hari 40 malam jalan kaki. Bayangkan kalau seandainya dia pakai sepatu, mungkin sepatunya sudah minta-minta ampun. Oh Pak Elia, tolonglah, sudah tidak kuat saya. Ya, 40 hari 40 malam jalan kaki. Kemudian puasa Esther, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Kemudian puasa Ayub, bukan Pak Ayub Sukoli ya. Puasa Nabi Ayub 7 hari 7 malam dia tidak bersuara sama sekali. Coba bayangkan ya, kalau kamu jadi istrinya misalnya, tentu yang perempuan ya, atau kamu jadi anaknya atau jadi orang tuanya. Lalu kemudian tanya kepada Ayub, Ayub sudah makan belum? Ayub sudah makan belum? Mungkin mereka tidak tahu pergumulan Ayub. Rupanya dia lagi berpuasa kan? Ya, coba kalau di zaman sekarang ini kan, orang datang ke rumah, ngobrol, yang orangnya biasanya bergaul, lalu kemudian dia datang ke rumah, lalu kemudian orang bicara kan dan berkata, apa kabar Pak Ayub? Apa yang sedang engkau lakukan? Ayub tahan bicara, puasa mulut, tidak bicara sama sekali. Kemudian Daniel, dia apa? 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja. Ya, dia puasa seperti demikian. Dia doa dan puasa dan dia berkabung selama 21 hari. Puasa Yunus 3 hari 3 malam dia berada di mana? Di perut ikan. Kemudian apa? Puasa daripada bangsa Niniwe yang tadi saya katakan. 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum dan tidak berbuat sesuatu yang jahat. Dan yang terakhir puasa dari siapa? Tuhan Yesus. Kita tahu ya, pada waktu sebelum Tuhan Yesus diuji atau dicoba, ya Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh setelah apa? Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan? Kemudian dibawa oleh Roh dan dia kemudian diuji. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam dia tidak makan, dia tidak minum. Karena
dia berpuasa, merendahkan diri. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, dia saja yang Tuhan. Dia mau belajar untuk merendahkan diri, untuk sungguh-sungguh merendah di hadapan Bapa. Nah, begitupun juga kita. Ketika kita mau berpuasa, berpuasa itu bukan hanya soal makan minum. Betul ya? Bukan hanya soal tidak minum, tidak makan, bukan hanya soal untuk tahan perut, tetapi lebih kepada apa? Merendahkan diri untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dari penjelasan yang kita sama-sama perhatikan di atas, puasa dapat dilakukan secara total dengan tidak makan dan tidak minum. Dapat juga dilakukan tidak makan tetapi minum air sedikit. Ya, puasa dengan cara berpantang dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah makanan yang dimakan untuk dibagikan kepada orang lain, atau berpantang untuk tidak melakukan kesenangan yang mengikat sementara waktu, atau dikatakan dengan istilah menyangkal diri. Nah, firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 34 berbunyi demikian, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah, apakah orang Kristen itu dipanggil untuk terus mengalami penyangkalan diri? Bukankah menyangkal diri itu terus mengidentikan hidup itu dengan kesulitan, dengan kesengsaraan, dengan penderitaan? Tidak begitu juga. Tetapi artinya ada bagian di mana kita dipanggil Tuhan untuk sangkal diri. Sangkal diri berarti apa? Sesuatu yang harusnya kita bisa lakukan, tetapi kita tahan untuk tidak lakukan. Misalnya orang sakiti hati kamu. Ya, pacarmu dicuri dari bebek gombel misalnya kan. Orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai, pujaan hatimu ditikung oleh si penikung yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermartabat. Ya kan? Harusnya kamu bisa balas karena kamu benci, sakit hati dengan apa yang dia perbuat. Tetapi kamu memilih untuk menyangkali itu semua dengan tidak membalas. Iya kan? Itu sederhananya apa? Menyangkal diri. Ada yang pernah mengalami hal sedemikian? Saya diperlakukan secara tidak adil, sakit hati luar biasa, tetapi kamu berusaha untuk tidak membalas dendam. Pernah? Enggak pernah. Tommy enggak tahu. Ya, enggak tahu juga, Pak. Pernah apa enggak? Saya juga dulu enggak tahu aku pernah enggak kejadian itu. Intinya apa? Menyangkal diri, sesuatu yang harusnya kita bisa perbuat tapi kita tidak lakukan. Tentunya untuk membalas. Ya, membalas sesuatu yang harusnya kita balas jahat tapi kita menahan diri untuk tidak. Jadi apa? Berpuasa juga artinya apa? Kita menahan sedikit akan kesenangan-kesenangan yang sering kali kita lakukan. Ya, menahan sedikit untuk mengikat sementara waktu untuk tidak terlalu euforia gitu, terlalu wah gitu. Akhirnya seperti kehidupan itu hanya untuk happy. Bukan berarti kita orang Kristen lalu ya namanya juga orang Kristen seperti ada lagu kan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun saya susah menderita. Jadi akhirnya ikut Tuhan menderita terus, enggak juga ya. Tetapi ada bagian, ada saat di mana kita harus menahan diri dari kesenangan-kesenangan yang membuat orang jauh daripada Tuhan. Nah, sikap orang Kristen dalam berpuasa itu seperti apa? Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat berapa? Ayat berapa? 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berpuasa. Dikatakan bahwa apa? Bahwa kalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Kata Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa artinya?
Ya, kadangkala kalau kita lihat orang puasa, ya teman-teman kita berpuasa, kemudian kita melihat dia sudah letih. Waktu ditanya, udah loyo, kemudian mukanya langsung dibikin Tuhan Yesus bilang sendiri loh, air mukanya diubah, ya. Artinya apa? Mukanya memelas. Tahu kan memelas ya? Mukanya kayaknya loyo, tidak ada pengharapan. Kenapa? Rupanya lagi apa? Puasa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau orang berpuasa untuk supaya cari perhatian orang, sesungguhnya dia sudah dapat upahnya. Artinya apa? Waktu ada orang yang berpuasa lalu dia sengaja memperlihatkan mukanya yang letih, lesu, lunglai, berbeban berat, dan penuh penderitaan hidup, maka kemudian orang bilang, kasihan ya, luar biasa loh, kamu berpuasa ya. Tuhan bilang, itulah pujiannya. Dia sudah dapat apa? Upahnya. Tetapi kalau engkau berpuasa, kata Tuhan apa? Minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Artinya apa? Berpuasa tidak perlu supaya seluruh orang di dunia tahu. Betul nggak? Jangan-jangan kamu sementara di jalan lalu kamu lagi berpuasa. Weh, aku lagi berpuasa. Weh, aku lagi berpuasa ini. Jangan juga, enggak perlu sampai tetangga ribut saja kau, kata tetangga, teriak-teriak. Karena apa? Dia sementara menonjolkan diri sedang berpuasa. Tapi kata Tuhan, kalau mau berpuasa, niat berpuasa seperti biasa saja. Mukanya tetap biasa, tetap mandi ya, tetap sehat gitu. Seperti orang yang tidak berpuasa. Artinya apa? Puasa itu bukan digambarkan dengan perawakan luar, tetapi hati yang sungguh-sungguh apa? Menuju, berharap, mengarah kepada Tuhan. Nah, puasa atau kepuasan, kesenangan jiwa kita perlu untuk dikekang sedikit, di stop untuk sementara waktu. Apalagi zaman di mana kita hidup hari-hari ini, berapa bulan terakhir ini, saya pikir tanpa diajari pun, tanpa diminta untuk dilakukan, pasti semua kita sudah lakukan. Betul ya? Kenapa saya katakan demikian? Karena sadar tidak sadar, di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19 ini, gaya pola hidup kita jadi berubah. Ya, mau tidak mau. Nanti kalau seandainya lewat COVID-19 kira-kira pengaruh tidak? Sangat pengaruh. Pasti ada perubahan-perubahan kehidupan yang kita akan alami tanpa kita sadari. Oh iya, ternyata saya ini rajin cuci tangan ya. COVID sudah lewat, di rumah satu hari 20 kali cuci tangan. Sampai saya yang gelap begini jadi putih karena apa? Sunlight, ya kan? Begitu juga kalau jalan pakai apa? Masker, bukan masker yang punya wanita itu. Pakai masker penutup mulut, iya kan? Dan lain sebagainya yang kemudian merubah pola hidup. Jadi saya percaya bahwa setiap kita pasti sudah atau mungkin mengarah untuk melakukan ini. Puasa apa? Mata. Tetapi kalau ini saya pikir mungkin justru karena corona malah meningkat main gamenya. Kenapa? Stay at home. Saya kan mengikuti anjuran pemerintah Pak. Jadi wajarlah untuk mengisi waktu luang saya main Free Fire. Ya, waduh itu. Nah, pasti teman-teman tidak asing dengan peristiwa yang terjadi di sini. Mabar, betul ya? Nah, bukan tidak boleh, tetapi dalam berpuasa ada waktu di mana kita berpuasa kita harus mengurangi sedikitlah dengan kesenangan kita. Berikut puasa mulut. Nah ini nih, ini yang tidak bisa. Aduh Pak, yang lain boleh lah Pak. Yang lain boleh lah Pak, saya puasa Pak. Tapi tolonglah Pak, yang satu ini janganlah Pak. Soalnya ini ya karunia dari Tuhan Pak. Karunia berkata-kata yang berkelimpahan Pak. Jadi kalau kami kumpul itu kongke-kongke di kongji Pak. Ah, inilah Pak yang paling enak ini. Ini Pak. Tahu gak? Iya dia kan memang dari dulu begitu. Iya memang dari dulu. Nanti ya. Tapi di sini tidak ada. Di rumah juga tidak ada. Tidak ada yang mau ngaku maksudnya. Kemudian apa? Jadi bisa ya tahan sedikit. Kadang-kadang kita walaupun tidak bertemu, tapi waktu kita ketik itu, waduh, mirip-mirip gosip lah itu, ya kan? Tapi bentuknya dari ketikan, tahu tidak? Waduh, dia sih tidak ngomong, tapi tulisannya menceritakan itu ada guru baru itu galak dia begini gitu. Dia pikir dia cantik, padahal saya lebih cantik dari.
Iya kan? Stop ya sedikit ya, tahan sedikit. Kemudian puasa apa? Puasa kaki. Ya ini mungkin yang semua kita pasti mau, ke luar negeri, ke pantai, jalan-jalan siapapun, saya pikir pasti semua mau. Tetapi dengan adanya mungkin virus corona, mungkin kita menahan diri. Sebenarnya hati kita memberontak untuk pergi, tetapi karena takut kena wabah virus corona, akhirnya kita menahan diri. Jadi dalam berpuasa, kesenangan kita untuk pergi-pergi kita boleh kurangi. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah, jadi sangat jelas bahwa puasa orang Kristen bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Puasa orang Kristen juga bukan sekedar memenuhi hukum agama, namun lebih daripada itu bahwa apa? Puasa orang Kristen adalah kesediaan hati untuk apa? Bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ditandai dengan apa? Hidup adil. Ditandai dengan apa? Cinta kasih, peduli dengan orang lain yang kesusahan atau teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, puasa orang Kristen bukan saja persoalan makan minum kita, tetapi puasa orang Kristen bagaimana tentang emosional kita mengikut Tuhan, spiritualitas kita dalam mengikut Tuhan, sehingga kita berpuasa sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertobatan dan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar firman pagi ini. Kami belajar tentang bagaimana berpuasa. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami menyadari bahwa kadangkala peristiwa ini diizinkan Tuhan. Ada baiknya bagi kami untuk kami merefleksikan diri, kami menahan diri, kami berupaya untuk merendahkan diri, bertobat, mengoreksi diri kami, melihat ada banyak kekurangan atau pelanggaran yang kami sudah lakukan di zaman yang dulu atau di waktu-waktu yang lalu. Tapi kami berdoa Tuhan, lewat peristiwa ini ajar kami untuk supaya ketika kami mengambil komitmen satu waktu kami mau berpuasa, kami mengerti bahwa puasa orang Kristen adalah di mana kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan hidup kembali kepada Tuhan dengan bukti nyata bahwa kami harus hidup adil di tengah-tengah kehidupan kami, ada cinta kasih yang kami bagikan bagi orang-orang yang di sekitar kami, dan kami sungguh-sungguh boleh mengalami perubahan hidup dan pengertian tentang puasa yang Tuhan kehendaki dan berkenan kepada Tuhan. Puasa yang bukan mencari motivasi pujian daripada orang lain, tetapi puasa untuk merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan warta pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Ferry Kalare yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya pelayanan kita boleh berkenan dan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, ibadah online Komisi Remaja setiap hari Minggu pukul 8 pagi dapat ditonton dari YouTube Multimedia GP Kris Tanjung Pandan. Jangan lupa di subscribe dan juga di share ke keluarga maupun teman-teman kita. Sekian warta pada hari ini, dan kita akan menutup ibadah online service remaja pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, dilanjut doa berkat oleh Guru Injil Ferry Kalare, dan ditutup dengan pujian. Amin. Kami
Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita arahkan hati, pikiran kita untuk menerima berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penghibur daripada Allah Roh Kudus yang menguatkan, menginsafkan dunia dari dosa, kiranya terus memberkati kehidupan setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah online service Komisi Remaja pada minggu ini. Jangan ketinggalan untuk mengikuti ibadah online pada minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.